Halo Sobat Adventure, balik lagi di channel pendakian paling gokil yang mengupas lengkap review jalur pendakian, total biaya dan estimasi waktu. Tapi sebelum mulai videonya, bantu gue membangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe agar channel ini bisa jadi acuan dan referensi ketika kalian ingin mendaki. Kalau sudah, kita mulai videonya. Malam hari seberes kerja, gue berencana nanjak ke Gunung Cikuray 2821 mdpl via Tapak Gerot di Garut, Jawa Barat. Di pendakian kali ini yang ikut ada Bang Adi lagi nih, yang selalu ready kalau diajak dadakan. Bang Adi ini dahulu gue kenal dari YouTube dan sampai sekarang udah 5 kali nih pendakian bareng. Perjalanan gue mulai ketika gue nyamper ke tempat Bang Adi dan kita langsung menuju Cimahi, Bandung, tempat tantenya Bang Adi untuk singgah istirahat sebelum besok pagi kita lanjut menuju ke base camp Tapak Gerot di Garut, Jawa Barat. Sesampainya di tempat tantenya Bang Adi, kita dibeliin makan nih. Baik banget sih tantenya Bang Adi ini. Udah dibolehin singgah, terus dikasih makan pula. Kalau makan kita pun tidur nyiapin tenaga nih. Jam 3 pagi kita bangun dan kita prepare untuk perjalanan ke Garut menuju base camp Cikuray via Tapak Gerot ini. Perjalanan memakan waktu hampir 3 jam men. Di perjalanan lumayan lancar dan sampai akhirnya kita sampai di base camp Tapak Gerot. Kala itu penjaga base campnya belum ada men. Kayaknya kita kepagian ini. Kita pun cari sarapan dan beli logistik dulu nih. Balik beli logistik, basecamp pun sudah ada yang jaga. Anyway, basecampnya ada di gang sempit gitu ya. Vibes-nya sih kayak bukan di basecamp pegunungan, tapi fasilitasnya lumayan lengkap men. Ada toilet, tempat istirahat, dan juga parkir motor. Mungkin jika pakai mobil bisa parkir di luar gang. Kita pun urus persimaksian dulu. Setelah kelar persimaksian, kita briefing mengenai jalur yang akan dilewati. Untuk titik awal pendakian ini sendiri masih lumayan rendah, sekitar 1200-an mdpl. Basecampnya gang sempit cuy. Basecamp yang unik. Setelahnya kita langsung memulai pendakian dan caps menuju pos 1. Trek awal kita menjumpai jalan raya aspal di mana ada lapangan sepak bola yang pemandangannya langsung Gunung Cikuray men. Untuk trek juga masih belum nanjak men. Ketika ada pertigaan, kita langsung melipir ke kiri men. Dan jalan aspal ini pun mulai ada tanjakan sedikit. Kita sempat bingung ketika menentukan batas jalan aspal dan trek pendakiannya. Dikarenakan tidak ada pelang petunjuk, kita pun nanya ke warlock dan ternyata jalur menuju pos 1 ini adalah jalur tanah ini men, yang sudah dibeko atau diuruk. Kayaknya sih ini mau dibuat jalan gitu ya. Trek tanah ini lumayan menanjak men, dengan kanan kiri ladang sayuran warga, yang kalau gue lihat ditanami tomat, cabai dan sayuran lainnya. Di belakang jalur juga ajib men, pemandangannya langsung Gunung Papandayan nih. Sumpah keren banget sih ini. Untuk pendakian kali ini gue nggak bawa tas gue tinggal di rumah tantenya Bang Adi. Dan dikarenakan Bang Adi inisiatif bawa carrier, dan katanya nanti ganti-gantian nih kalau capek. Dan untuk yang pertama bawa carrier-nya yaitu Bang Adi dulu nih. Sebenarnya sih lebih enak bawa backpack masing-masing, kayak di Atapela kemarin. Karena kalau bawa carrier itu berat men, apalagi kita 2 orang nih yang muatannya dijadiin satu dalam satu carrier ini. Otomatis carrier pun jadi berat. Apalagi kalau tektok gini bawa carrier nyiksa men. Walaupun ganti-gantian, karena kan cuma tektok ya. Lebih enak pakai yang ringkas semacam backpack. Tapi ya turutin aja lah maunya Bang Adi. Akhirnya kita sampai di pos 1. Pos 1 ini cuma ada plang dan juga ada bangunan kayak kolam kosong gini. Dikarenakan gak ada tempat istirahat, kita pun langsung bergegas menuju pos 2. Trek menuju pos 2 kita masih melewati jalan tanah yang sudah diratakan ini nih. Tapi nggak lama jalannya pun mengecil men. Kayaknya ini batas yang mau dibikin jalanan ini nih. Jalurnya pun sekarang menjadi sempit dikarenakan kita masuk jalur ladang warga. Dan trek masih tanah yang ada bekas dilewati roda motor nih. Untuk kemiringan masih belum terlalu miring, masih enak lah untuk didaki. Vegetasinya hanya tumbuhan ladang warga aja men. Dan trek cukup tricky nih, dikarenakan kadang di persimpangan gak ada tanda treknya. Tapi ya pokoknya sih rajin bertanya aja ke warga yang sedang berladang. Mereka akan senang hati membantu mengarahkan kita ke arah trek yang benernya. Kipiye. Dapat trek. Udah kayak apaan tahu nih, sempit amat. Aduh. Tapi juga nggak jarang kok kita nemuin tanda arah ke puncak di trek. Cuaca kala itu cukup bersahabat men, cukup cerah dan sinar mataharinya pol.
Padahal kemarin temen gue yang sering ikut pendakian bareng yaitu Mbak Farah dan Dendi seminggu sebelumnya kesini men. Tapi mereka kena hujan. Alhamdulillah sih sekarang kita dikasih cerah. Akhirnya kita sampai di pos 2. Di pos 2 terdapat warung yang menjual makanan, minuman, dan cemilan. Di sini juga ada sumber air dan tempat istirahat. Di sini kita sempetin istirahat bentaran dan setelah dirasa cukup kita pun lanjut lagi menuju pos 3. Dan kali ini ganti posisi nih, gua gantian bawa carrier. Trek menuju pos 3 masih trek tanah yang kanan kirinya masih ladang warga dengan kemiringan yang lebih miring dari trek sebelumnya. Tapi kita belum masuk hutannya nih men. Jadinya vegetasi ya hanya ladang warga dan pohon pisang aja nih palingan. Ya lumayan cukup terbuka lah. Di jalur ini juga masih cukup tricky men. Petunjuk pelang jalurnya kadang nggak kelihatan, kadang ada. Dan dikarenakan jalur ini relatif sepi, hanya kita berdua doang ini yang lewat. Jalur Cikuray ini sendiri terdapat beberapa jalur nih. Ada jalur Bayongbong, jalur Kiara Janggot, jalur Pemancar, dan jalur Tapak Gerot yang lagi kita lewatin ini. Dan yang paling ramai itu via Pemancar. Tapi ya gitu men, di Pemancar banyak punglinya dan harus sewa kolbak untuk ke trek pendakiannya. Dan banyak bagasinya men. Tapi kalau lewat Tapak Gerot ini rekomen banget dah. Selain gak ada pungli, cukup bayar simaksi aja. Di sini juga gak harus sewa kolbak men, dan juga bebas bagas dan minim sampah. Akses transportasinya juga gampang men kalau mau ke sini. Tinggal naik angkot biru putih dari Terminal Garut dan Stasiun Garut. Dan trek ini juga lumayan cepet nih buat sampai ke puncaknya. Kita nanti akan melewati 6 pos. Makanya gue berani nih dari Jakarta riding dan tektokan di sini. Akhirnya kita sampai di pos 3 nih. Di pos 3 ini fasilitasnya cukup lengkap men. Ada sumber air, toilet, dan juga ada shelter buat istirahat dan berteduh. Dan juga lahannya luas banget nih buat ngecamp, bisa 15 tendaan lebih kali ini. Dan kalau kalian mendaki via Tapak Gerot ini, better ngecampnya di mari ya. Dan di sini gue ketemu lagi nih sama Kang Ari. Dulu waktu pertama kali ke Cikuray gue ketemu Kang Ari lagi ada di puncak. Tapi sekarang ketemu lagi nih di pos 3 ini. Dan dia lagi ada misi pembangunan toilet bareng teman-teman relawan Tapak Gerot. Semoga berkah ya Kang. Kita pun sempat istirahat dan setelah puas ngobrol bareng Kang Ari dan kawan-kawan, kita pun lanjut menuju pos 4. Dan kali ini gantian lagi nih bawa carriernya, giliran Bang Adi lagi. Trek setelah pos 3 kita akan disambut hutan belantaranya Cikuray nih, dengan kemiringan yang lumayan miring. Dan lumayan nyita tenaga men. Vegetasi pun ditumbuhi pepohonan yang tinggi, karena sudah masuk hutan. Sebenarnya gue dulu juga pernah mendaki ke Cikuray ini, sama-sama riding dari Jakarta, tapi kala itu gue via Pemancar. Dimana perbedaan jalurnya lumayan sih. Di Pemancar untuk jalur lebih terjal dan melewati 8 pos dengan pijakan akar yang mengharuskan kita mengangkat kaki tinggi-tinggi. Dan jalurnya juga banyak sampahnya men, apalagi di tempat campnya nih di pos 7. Dan untuk trek Tapak Gerot ini lumayan masih enak dan manusiawi men. Treknya juga sedikit sekali ditemukan sampah. Pokoknya nyaman banget deh lewat Tapak Gerot ini. Ya paling untuk trek yang agak lumayan miring ya ini trek setelah pos 3. Tapi so far masih enak lah. Siapa suruh bawa carrier? Tapi dikarenakan kita bergantian bawa carrier dan sekarang lagi giliran Bang Adi, jadinya tenaga lumayan terkuras deh. Alhasil jaket ditinggal di trek nih untuk meringankan bawaan. Bang Adi sih nggak mau dengar apa kata gua. Sok-sokan bawa carrier. Ini payah nih. Karena tektok emang paling enak bawa backpack masing-masing men. Lebih efisien aja. Dan sekarang gantian nih bawa carriernya giliran gue lagi. Ya untuk jaket yang tadi ditinggal semoga nggak hilang men. Karena nanti pas turun ya kita bawa lagi. Akhirnya kita sampai di pos 4. Di pos 4 hanya ada pelang dan lahan yang sempit. Jadi nggak cocok nih buat tempat camp. Sumpama kalian mau lintas dan ngecamp, better di pos 3 tadi sih, sama di puncak nanti. Kita pun lanjut menuju pos 5. Jalur menuju pos 5 ini masih mirip kayak jalur ke pos 4, yaitu tanah berakar dengan kemiringan yang lumayan miring. Dan vegetasi masih pepohonan lebat dikarenakan kita masih di hutannya Cikuray nih. Tapi yang bikin salut biarpun jalurnya miring, pengelola base campnya nampaknya cukup care men soal kenyamanan pendaki. Lihat nih, treknya dibentuk tangga tanah supaya pendaki nyaman saat melangkah. Bravo banget dah pokoknya tim base camp Tapak Gerot ini. Pokoknya ini hal yang gak lo temuin di Pemancar men. Nyopot celana tapi keder sendiri nih. Aduh, sulit.
Dan akhirnya kita sampai di pos 5. Untuk pelangnya agak buram nih, dan posnya mirip kayak pos 4 gitu, yang nggak ada lahan campnya. Kita sempetin istirahat, dan setelah dirasa cukup kita lanjut lagi menuju pos 6. Jalur menuju pos 6 masih mirip kayak jalur ke pos 4 dan pos 5, yaitu masih trek tanah berakar dan tanjakan yang lumayan miring dengan vegetasi yang masih hutan. Gunung Cikuray ini sendiri termasuk Seven Summit Jawa Barat men, karena Seven Summit Jawa Barat ada Gunung Cermai, Pangrango, Gede, Cikuray, Papandayan, Patuha, dan Malabar. Jadi tinggal Malabar aja nih yang belum gue daki. Pernah waktu itu coba ke sana, tapi nggak nemu base campnya men. Alhasil jadinya balik lagi nih ke Jakarta dengan tangan hampa. Gunung Cikuray ini sendiri di puncaknya nggak ada kawahnya men. Dan lah di puncaknya juga nggak begitu luas men. Mirip piramid gitu dah, yang makin ke atas makin mengerucut. Tapi di atas ada warungnya men. Dan akhirnya kita sampai di pos 6. Di pos 6 ini lumayan ada lahan campnya nih. Ya sekitar 3-5 tendaan lah bisa berdiri di sini. Kita sempetin istirahat, kemudian setelah cukup istirahatnya kita lanjut menuju puncak. Tunggu jalur persimpangan dari Cikajang. Kita tadi dari sini. Trek menuju puncak awalnya kita masih bertemu hutan dengan trek tanah berakar yang masih lumayan miring. Tapi nggak lama treknya mulai terbuka men, dengan kontur tanah berbatu. Itu tandanya sebentar lagi kita sampai puncak. Semangat puncak men. Sebentar lagi. Sekitar 5 jam lebih. Sampai juga puncak. Dan setelah melibas perjalanan panjang dari Jakarta dan menapaki tanjakan demi tanjakan, gua dan Bang Adi pun sampai di puncak Cikuray 2821 mdpl. Gimana bang sampai puncak? Alhamdulillah, perjuangan. Mantap ya. Dengkul mau lepas, tapi Kencengin lagi bautnya. menaklukkan diri sendiri, tapi Siap. menaklukkan diri sendiri, bukan menaklukkan gunung ini ya. Gunung nggak bisa ditaklukan ya. Ya kan, jadi menaklukkan diri sendiri bahwa aku bisa mampu sih. Mampu istirahat. Harus banyak rintangan ya. Oh. Aduh. Yo, yang belum pernah kesini deh, dijamin. Dan yang pasti harus lewat Tapak Gerot. Mantap. Di puncak alhamdulillah kita dikasih cerah men, dengan pemandangan hamparan awan yang mengelilingi puncak Cikuray ini. Di puncak kita sempetin makan dan juga foto-foto. Di puncak Cikuray ini terdapat warung yang jual makanan dan minuman. Kita pun gak berlama-lama di puncak, karena biar gak kemalaman sampai bawah. Kita pun melaju kembali menuju pos 6 dengan Bang Adi yang membawa carrier. Bye-bye ya, turunnya nih ke kanan. Sampai lagi di pos 6, kita pun lanjut menuju pos 5. Sampai lagi di pos 5, kita lanjut lagi turun ke pos 4. Sampai lagi di pos 4, kita pun turun lagi menuju pos 3. Di trek nggak lupa nih kita ambil kembali jaket yang tadi kita tinggal. Setelahnya sampai lagi di pos 3. Sesampainya di pos 3 kaki gue sakit banget men. Jadi itu sakitnya mirip kayak pas turun Gede, pas lagi gue solo waktu itu. Kaki kiri gue nggak bisa ditekuk men. Tapi gue paksa aja nih jalan pelan-pelan. Dan sampai lagi di pos 2. Lanjut lagi menuju pos 1, masih dengan kaki kiri gue yang sakit ini men. Sampai pos 1 lanjut lagi menuju base camp. Sampai base camp kita sempetin istirahat dan berbincang dengan Kang Ari nih yang turun juga dari pos 3. Setelahnya sehabis maghrib kita pun pulang ke Cimahi, tempat tantenya Bang Adi. Setelah sampai Cimahi gue sempetin bebersih dan setelahnya lanjut pulang menuju Jakarta. Gue pun sempat antar Bang Adi pulang dulu ke daerah Cikarang dan setelahnya melaju lagi ke Jakarta. Dan alhamdulillah sampai lagi di Jakarta dengan selamat. Pokoknya kalau lu mau ke Cikuray, better lewat Tapak Gerot men.
jalurnya the best dah. Buat teman-teman yang sudah menonton video ini, jangan lupa di subscribe ya channel ini biar gokil terus pendakian ke gunung selanjutnya men. Terima kasih and see you.